Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamu ala anbiya mursalin sana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Yang qala Syekh radhiyallahu anhu babul wudu'i mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyyin mujibit taghsili. Yang mewajibkan wudu. Kita masih melanjut di pembahasan subat dan Muqaddimatul. Itu sebelum fardu wudu, beliau musannif menjelaskan yang mewajibkan wudu atau mengakibatkan wudu. Nanti berarti ke mubtilat ya. Mubtilatnya itu masih fardu sunnah. Lebih sunnah syurutul wudu. Nawaqidul wudu itu baru di halaman 30. Kalau enggak tahu di situ. Mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyyin mujibit taghsili. Adapun yang mewajibkan wudu itu adalah yang keluar dari sabil, dari jalan. Jalan maksudnya kemaluan, kubul atau tubur. Ghairu maniyyin, selain mani, yang mujibit taghsili, yang mewajibkan mandi. Jadi mani itu tidak membatalkan wudu kalau keluar mani, tapi sami ma'wan sama saja. Walaupun tidak membatalkan wudu, tetap dia berhadas besar dengan keluar mani ya, tetap wudunya dari pakai, tidak bisa dipakai. Ya, wudunya tidak bisa dipakai, walaupun tidak batal wudu keluar mani. Karena dia hadas besar, ya tidak bisa dipakai buat sholat. Ya, pulsa ya. Saya sering menggunakan pulsa masa tenggak. Tidak bisa dipakai buat telepon, karena harus diaktifkan dulu masa aktifnya. Wudunya nggak bisa pakai buat. Kaza zawalul akli labi naumikul mumakinin walam sumar atin rojul. Begitu pula mewajibkan wudu, mujibul khariju ya tadi. Mewajibkan wudu itu segala yang keluar dari dua jalan kubur tersebut selain mani. Mau buang angin, mau buang air kecil, buang air besar. Itu mewajibkan mewajibkan wudu. Atau menyebabkan batalnya wudu. Mengharuskan wudu lagi jika mau sholat. Begitu juga zawalul akli, hilang akal. La binaumikul. Tidak, jadi tidak batal hilang akal dengan tidurnya kul. Tidurnya setiap mumakinin, orang yang memakin. Orang yang menetapkan. Jadi tulang duduknya itu. Di tempat duduk. Tahu ya, tulang duduknya itu tetap. Ya, tulang duduknya dia tetap di tempat duduknya. Tidak gini, tidak terangkat tulang duduknya. Kalau dia tidur begini, terus tiba-tiba bangun kok. Waktu bangunnya kok sudah terangkat, berarti batal. Walam sumar atin rojul, dan menyentuhnya perempuan kepada laki. Yang bagaimana? La mahromin, yang bukan mahram atau yang bukan mahram. Kalau mahramnya tidak batal. Bersentuhan laki-laki perempuan kalau mahramnya. Yang batal itu la mahromin, yang bukan mahram. Atau bukan mahram kalau batal. Atau tidak mahram, kalau mahram tidak batal. Jadi kita menyentuh ibu kita, bibi kita, saudaranya bapak, saudarinya bapak, saudaranya ibu. Ini kan ponakan kita, anak kita, saudari-saudari kita sekandung atau sebapak saya.
itu tidak batal karena mahram. Wahailun, dan pembatas. Wahailun, tidak batal kalau ada hail, ada pembatas. Yang batal itu langsung sentuhan kulit sama kulit. Kalau ada pembatas, meskipun tipis, pembatasnya tidak batal. Linabdikaf, linabdikaf, ya, hailun pembatas yang linabdi kepada pembatalan dia kaf, ay kafah, dia menahan pembatalan, menahan kebatalan wudhu tadi, pembatas itu. Dengan syarat sama-sama besar. Laki perempuannya itu besar-besar itu bukan harus balik. Sudah usia 8 tahun kurang lebih. Saya umpama nyentuh anak kecil perempuan usia 8 tahun batal wudhu saya. Itu namanya hadus syahwah, belum balik. Hadus syahwah itu batasan di mana lawan jenisnya sudah, kalau melihat dia ada timbul ketertarikan. Oh ini cantik, ini sudah mulai nampak. Mamasuk farji basyarin bibat nikaf, dan menyentuh farji basyarin kemaluannya manusia dengan batu nikaf, dengan perut telapak tangan, dengan perut telapak tangan dan perut jari-jari tangan. Ya. Kemaluannya manusia ya. Kalau kemaluannya hewan tidak batal. Meskipun kemaluannya sendiri, dia pegang. Kepegang sama tangannya batal wudhunya. Meskipun anaknya, dia nyeboi, anaknya tersentuh kemaluannya. Kemaluannya anaknya, batal. Kalau yang bersentuhan kulit sama kulit tadi, itu syaratnya harus berbeda jenis dan sama-sama besar, bukan mahram. Ya kan? Dan sama-sama besar. Kalau menyentuh kemaluan itu tidak harus, bahkan kemaluannya sendiri dia sentuh batal. Untuk anak kecil batal, tidak harus. Dan tidak harus berbeda jenis. Ada anaknya laki dia nyeboi ya batal. Kita nyeboi anak kita laki ya batal. Tidak harus berbeda jenis. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit, nah itu syaratnya berbeda jenis dan bukan mahram dan tidak ada pembatas dan sama-sama dewasa. Kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Terus jadi waktu ramin aklin lila mil jazri atau lila mil juzri wa ma yakini adatin au tuhri. Waktiro dan dipilih. Yang dipilih apa membatalkan wudhu? Dipilih maksudnya memilih ini Imam Nawawi. Ini ikhtiarnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi walaupun mazhabnya Syafi'i, ya ahli hadis, ahli insyaallah alama. Sehingga dia punya ijtihad, kadang-kadang dia berbeda pendapatnya dengan pendapat asli mazhab Syafi'i. Seperti ini, dipilih min aklila mil juzri, dari memakan daging unta. Maksudnya dipilih batal. Batal kalau memakan daging unta. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Sepakat bersetujuan dengan pendapatnya dalam mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali batal. Orang makan daging unta. Karena makan daging unta itu panas. Jadi orang di perut itu. Orang makan daging unta itu kadang buang angin tanpa sengaja, tanpa kerasa. Tapi menurut asli pendapat mazhab Syafi'i tidak batal. Makan daging unta tidak batal.
Cuma makan yang disentuh oleh api memang sunnah untuk wudhu. Setelah makan yang disentuh oleh api, sunnah kita untuk wudhu. Makan yang berlemak seperti susu dan sunnah untuk wudhu. Tapi tidak batal. Wa ma yakini hadatsin au tuhri. Dan bersama dengan keyakinan hadas atau keyakinan tuhur, keyakinan hadas atau keyakinan suci. Iza toro syakun, jika datang tiba-tiba, asalnya toro ayat, toro. Tapi ada juga yang toro ya turu juga. Toro ya turu. Apabila datang tiba-tiba apa syak, keraguan-raguan, maka bititihi amil, maka dengan lawannya amilah, dia mengamalkan. Yakinahu, boleh dibaca yakinuhu. Yakinu amalihi. Yakinuhu. Atau yakinahu. Berarti fa'ilnya huwa. Kembali orang kepada orang yang syak. Jadi orang yang mak yakinin, itu titik ya tadi, sampai lamil jusri itu. Mak yakinin hadasin, mak yakinin hadasin tori. Orang yang berada bersama dengan keyakinan hadas atau keyakinan suci. Dia yakin hadas atau dia yakin suci. Datang syak, datang keraguan-raguan. Maka dia mengamalkan kebalikannya. Kalau syakun biditi, kalau syakun biditi, jadi datang keraguan-raguan tentang lawannya. Datang keraguan tentang lawannya. Maka amil yakinu. Atau umil. Meyakini. Diamalkan yang yakin. Jadi orang yang bersama dengan keyakinan hadas atau keyakinan tuhur, suci, jika dia datang kepada dia keraguan tentang sebaliknya, syakun bididi, keraguan tentang sebaliknya. Umpama orang yakin suci, datang keraguan apakah dia itu sebaliknya berhadas atau sebaliknya dia yakin hadas. Yakin hadas lalu datang keraguan tentang sebaliknya, tentang lawannya itu suci. Maka apa yang dia amalkan? Dia mengamalkan keyakinannya. Yang dia amalkan adalah keyakinannya. Orang yakin tadi sudah wudhu. Terus tiba-tiba datang keraguan. Apa batal apa enggak wudhu yang tadi? Maka yang diamalkan yang yakin. Yang diamalkan yang diyakini. Jadi dia tetap pegang wudhu. Kalau orang tadi sudah yakin dia berhadas. Dia yakin tadi berhadas. Terus tiba-tiba datang, apakah setelah berhadas itu dia ragu apakah sudah wudhu apa belum? Maka apa? Dihukumi berhadas. Karena yakinnya berhadas. Karena kaidahnya al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa disingkirkan dengan keraguan.
amila syaku yakinahu ay biyakini yastamiru hukmul yakin qabla syak. Wasabikun idza juhil, dan apabila juhila, apabila tidak diketahui sabikun yang mendahului mana. Ini kasus lain ya. Sampai situ titik tadi. Jadi orang yang bersama keyakinan, baik dia yakin suci atau yakin berhadas, terus datang keraguan tentang sebaliknya. Dia yakin suci, datang keraguan apa sudah berhadas apa tidak. Maka yang diambil yang yakin itu dia tetap suci. Dia yakin berhadas, terus dia ragu apakah sudah bersuci apa belum. Maka yang diambil berhadas. Titik ya. Wasabikun idza juhil, dan apabila juhila, apabila tidak diketahui yang sabik, yang mendahului mana antara dua itu. Ini kasus lain. Dia nggak tahu, tadi saya berhadas dulu baru bersuci, apa bersuci dulu baru berhadas. Ragu dia. Berarti kalau hadas dulu baru bersuci, berarti kan harusnya sekarang suci kan gitu. Tapi seandainya sudah bersuci dulu baru berhadas, berarti kan sekarang harusnya berhadas. Nah dia nggak tahu sabikun mana yang mendahului. Saya duluan berhadas baru bersuci, apakah saya tadi bersuci dulu terus berhadas? Ya. Juhila sabikun. Jadi apabila tidak diketahui mana yang terdahulu, apa sabikun? Ya, sabikun itu naibul fa'ilnya juhil. Khudh diddama qabla yakinin. Itulah ya. Khudh diddama qabla yakinin. Ambillah kebalikan dari apa yang sebelum yakin. Ambillah kebalikan dari apa yang sebelum yakin. Kul tidak qabla yakin. Itu contohkan metode yakunima. Contoh yakin kedua-duanya. Umpama yakin kedua-duanya, dia yakin hadas, yakin juga suci. Jadi dia yakin tadi itu pernah berhadas, dia yakin juga tadi pernah bersuci. Tapi yang mana yang dulu, dia tidak tahu. Ya. Jadi umpama setelah terbit matahari tadi, dia yakin pernah berhadas, pernah suci. Ya. Maka ambil apa? Ambil didda maqobla yakin. Ambillah lawan dari yang sebelum yang diyakini. Ya, yang sebelum keduanya tadi. Lawan dari yang sebelum keduanya. Ini apa? Umpama setelah terbit matahari dia yakin tadi habis terbit matahari ini, habis isyraq ini tadi saya yakin saya hadas dan saya yakin juga bersuci. Mana yang dulu kita tidak tahu. Maka ambil lawan dari yang sebelum keduanya. Artinya berarti sebelum isyraq tadi kamu keadaanmu apa? Kalau sebelum isyraq tadi keadaannya suci, berarti lawannya hadas. Berarti sekarang kamu berhadas. Jadi ambil lawan dari yang sebelum yang diyakini tadi. Sebelum yang keduanya tadi. Kan habis isyraq, dia yakin, ya, habis isyraq, dia yakin sudah bersuci, sudah berhadas. Tapi nggak tahu yang mana yang dulu. Maka ambil lawan dari yang sebelum keduanya, sebelum yang diyakini. Jadi sebelum isyraq dia apa keadaannya?
Kalau sebelum isyrok dia tadi suci, berarti sekarang ambil kebalikannya. Berarti sekarang berhadas. Kalau sebelum isyrok dia berhadas, berarti sekarang suci. Ambil kebalikan dari yang sebelum diyakini tadi. Kalau sebelumnya berhadas, maka sekarang dia suci. Baik dia biasa mentajdid wudu atau tidak. Kalau dia bersuci tadi, yakin sebelum isyrok dia suci, maka sekarang dia berhadas. Jika dia biasa tajdid. Kalau dia tidak biasa tajdid, berarti dia sekarang suci. Haitsu lam yu'lam, sekiranya tidak diketahui bisyai'in dengan sesuatu. Wal wudu'u multazam, maka wudu'lah yang dipegangi. Ya. Maka wudu yang dipegangi. Kalau nggak ngerti, wes, tidak tahu saya. Sebelum isyrok saya tadi apa saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Maka dipegangi wudunya. Yang paling bagus. Yang paling bagus. Dia batalkan dulu. Dia yakinkan dirinya dia sudah batal. Ketika saya nyampaikan ini, Tuhan ada yang nyeletuk dulu. Kok bisa? Masa dipaksa batal? Kan harus kencing dulu. Tahu bilang. Di antara yang membatalkan wudu tadi kan menyentuh dia sentuh kemaluannya, dia sudah batal wudunya, wis gak usah ruwet. Batal wudumu, wudu lagi. Oh repot. Hah? Itu aja kok. Ya. Batal kan wudunya? Hah? Kan yakin sudah batal. Menyentuh kemaluan itu kan sudah batal. Tadi kan kita bahas menyentuh kemaluan dengan perut telapak tangan itu batal. Baru sekarang perbaru apa? Wudu lagi karena batal jelasnya tadi. Itu namanya tahakkukul muqtadha atau tahakkukul muqtadi. Meyakini sesuatu yang memang menuntut untuk wudu. Jadi di antara syarat wudu ada yang menambah tahakkukul muqtadha. Orang yang mau wudu, syaratnya dia harus yakin bahwa dia memiliki sesuatu yang menuntut dia untuk wudu. Itu hadas. Kalau ragu, ya itu paling enak, paling tepat kalau dia ragu ya batalkan dulu wudunya sehingga yakin dia batal baru wudu lagi. Di situ sudah semua ya, yang membatalkan wudunya. Kalau ada dua jalan, hilang akal itu binaumen ya. Dengan tidur, bukannya tidur sebetulnya situ kan. Dengan pingsan, gila. Ya. Tidur dikecualikan tidur yang menetap. Menyentuh kemaluan. Bersentuhan laki perempuan. Sama menyentuh kemaluan. Yes. Empat-empatnya sudah disebut. Di Muqaddimah Adramiyah disebut nawaqidzul wudu arba'atun sama. Faslun nawaqidzul wudu arba'atun. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu al-khuruju min hadis sabilain. Itu setelah syurutul wudu itu. Loncat. Setelah syurutul wudu baru nawaqidzul wudu. Ada. Halaman berapa? 34. Nawaqidzul wudu arba'atun. Pembatal wudu itu ada 4. Al-awwal yang pertama al-khuruju min hadis sabilain. Apa-apa yang keluar atau segala yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Ini kemaluan depan atau kemaluan belakang, kubur atau dubur, illal maniyah. Kubur atau dubur kecuali mani, seperti kita tadi jelaskan. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu, tapi ya tetap saja tidak bisa dipakai. Karena dia hadas besar. Asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal itu. Kalau tadi kan binaumin. Ini bukan hanya tidur saja. Tidur itu yang umum. Dijununin karena gila. Au ighma'in atau pingsan. Au naumin atau tidur. Illa kecuali an-nauma. Kecuali tidur
Qa'idan hale lungguh dalam keadaan duduk. Siapa orang tidur itu mumakkinan dalam keadaan menetapkan mak'adahu tempat duduknya, maksudnya tulang duduknya, mak'adahu menetapkan tulang duduk di atas sesuatu, baik di atas lantai, di atas pokoknya di atas alas duduknya, menetap, tulang duduk itu menetap di situ. Sudah kita jelaskan kalau dia asalnya menetap tidurnya, ya menetap. Terus bangunnya sudah berubah, ini terangkat, tulang duduknya terangkat, maka berarti batal. Dalilnya apa di Bukhari? Rasulullah SAW pernah keluar sholat isya itu agak akhir, sampai sahabat itu ngantuk. Sholat isyanya, jam 9 atau lebih. Kata Rasul, seandainya saya tidak merasa berat bagi umat saya akan akhirkan isya sampai jam sekian. Makanya sebetulnya afdolnya sholat isya itu agak akhir. Kalau dapat jamaah. Kalau tidak dapat jamaah maka afdolnya awal. Kecuali mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, isyanya Hanafi itu sepertiga malam pertama. Jam 9 atau lebih. Itu isyanya mazhab Hanafi. Hilangnya mega merah. Itu kata menurut mazhab kita kan. Hilangnya mega merah itu masuk isya. Mega merah masih ada berarti waktu maghrib masih ada. Kalau mazhab Hanafi tidak. Hilangnya mega merah itu waktu bukan maghrib, bukan isya. Baru nanti setelah hilang mega kuning ada syafaq itu 3 di Sabina. Ahmar wa asfar wa abiyad. Ahmar lil maghrib, asfar wa abiyad lil isya. Itu bagi Syafi'i. Tapi sampai petang dedet itu mazhab Hanafi sekitar sepertiga awal akhir baru sholat isya. Sepertiga awal. Habis maka Nabi datang sahabat ngantuk, sudah pada tidur. Dan Nabi setelah itu nyuruh qomat, Bilal, disuruh qomat. Langsung sahabat sholat isya tanpa wudhu lagi. Dan dari situ ulama mengambil bahwa tidurnya orang yang duduk itu tidak batal. Asal itu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kita sudah jelaskan tadi. Ya. Wa yantaqidu lamisu wal malmusu. Dan batal siapa yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Kalau bersentuhan kulit itu sama-sama batal. Yang bersentuh, yang menyentuh dan yang disentuh. Walayan wudu shawirun. Dan tidak membatalkan wudu apa anak kecil laki-laki atau shawiratun atau anak kecil perempuan la yustaha yang belum disyahwati. Tadi belum sampai hadus syahwah. belum sampai hadus syahwah. Hadus syahwat itu sekitar 8 tahun tadi yang saya jelaskan. Belum disyahwati maksudnya masih terlalu kecil. Kalau sudah disyahwati itu sekitar usia 8 tahun atau ke atas. Yang mana sudah nampak, oh ini cantik, ini. Bagi orang yang tabiatnya normal. Wala yang putus sya'ron. Dan tidak membatalkan apa rambut, wasinun, gigi, wazufrun, kuku. Kalau yang bersentuhan itu yang batal itu kulit sama kulit. Kalau yang bersentuhan itu kesentuh rambutnya atau giginya atau kukunya maka tidak batal. Wa mahramin wa muharramun atau mahramun matuf ke layan kudu sya'run. Tidak batal juga mahram. Bersentuhan dengan mahram. Mahram itu tegese yang diharamkan untuk kita nikah. Yang diharamkan untuk kita nikahi. Ibu kita kan haram kita nikahi. Bibi kita, saudarinya bapak, saudaranya ibu. Saudari kita sendiri. Adik atau kakak perempuan. Anaknya saudara atau anaknya dari keponaan kita yang laki atau perempuan. Itu mahram. Haram kita nikahi. Tapi kalau misalnya sepupu bukan mahram. Kita boleh menikah dengan sepupu walaupun makruh. Dan orang Jawa pun menurut adatnya menjauhi nikah sama misanan. Dalam syariat pun ya makruh memang. Kalau dekat.
Mahram karena nasab. Mahram karena nasab itu tadi. Kalau kita sudut pandangnya laki-laki. Jadi mahram kita ibu kita. Kalau laki sama lakinya kan jelas gak batal. Perempuan kan yang gak batal yang perempuan yang mahram. Bukan muhrim ya. Yang betul itu mahram. Muhrim itu orang yang sedang ihram haji atau ihram umrah itu muhrim. Yang tepat itu mahram atau muharram yang diharamkan. Ibu ke atas. Di surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Wa banatukum. Putri-putri kalian. Ibu ke atas mahram. Ibu-ibunya ibu nenek kita semua mahram. Tidak batal wudhu. Anak ke bawah mahram. Tidak batal wudhu. Anak ke bawah. Banatukum. Wa akhawatukum. Saudari-saudari kalian. Baik saudari sebapak saja, seibu saja, atau sekandung. Dengan kita. Maka tidak batal. Wa akhwatukum. Wa ammatukum. Dan haram juga. Haram itu maksudnya haram dinikahi. Haram, hurimat, diharamkan. Diharamkan pula ammatukum. Saudari-saudari bapak kalian. Saya tidak sebut bibi atau paman, karena bibi paman dalam bahasa Indonesia rancu. Kadang saudarinya bapak kita kawin sama orang laki, kita sebut paman juga. Atau saudarinya bapak kawin sama orang perempuan, kita sebut bibi juga. Padahal yang dimaksud ammatukum itu saudarinya bapak. Baik dengan bapak kita sekandung, atau dengan bapak kita setunggal bapak saja, atau dengan bapak kita tunggal ibu saja. Maka mahram. Ammatukum. Saudarinya bapak. Ukhalatukum. Saudarinya ibu. Wabanatul akhi, wabanatul ukti. Putri-putrinya saudara laki-laki kita, putri-putrinya saudara laki-laki kita, dan putri-putrinya saudari perempuan kita, ponaan kita. Mahram 7. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Nisa 7 mahram karena nasab. 7 mahram karena nasab. Ibu, anak, saudari, saudarinya bapak, saudarinya ibu, anaknya saudara, anaknya saudari. Auradoin atau mahram karena persusuan. Itu disebutkan di ayat cuma 2. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati, cuma 2 disebut di sini. Di ayat. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Ibu susu kalian mahram. Maka kita pernah disusukan pada orang lain. Jadi Rasulullah disusukan pada Halimah Sa'diyah. Maka ibu susu kita, bagi kita mahram, tidak batal wudhu dan haram kita nikah. Ummatukum wa akhawatukum minal radha'ah. Saudari-saudari sesusuan kalian. Kita punya saudari susu yang menyusu pada ibu yang sama. Walaupun kita dari background orang latar belakang orang tua yang berbeda, tapi menyusu pada ibu susu yang sama, maka itu saudari susu kita. Disebutkan di ayat cuma 2, sisanya disebutkan di hadis. Disebutkan sisanya di hadis. Harum minal radha'ah ma harum minal nasab. Haram dari persusuan apa yang haram dari nasab. Nasab tadi kan 7, berarti persusuan juga 7. Ibu diganti ibu susu. Anak susu. Kalau istri kita menyusui anak orang lain, maka anak susu itu perempuan umpama anaknya sama kita mahram. Karena kita bapak susunya. Ibu, jadi sesusuan itu 7 sama dengan nasab. Cuma yang disebut di ayat cuma 2. Ibu susu sama saudari susu, sisanya disebut di hadis. Ibu susu, saudari susu, anak susu. Saudari ibu susu, saudarinya ibu susu kita. Perempuan, bibi susu. Saudarinya bapak susu kita. Anaknya saudara susu kita, dan anaknya saudari susu kita 7. Nasab 7, susuan 7, sama dengan nasab. Au musaharotin, atau mahram gara-gara musaharoh, gara-gara pernikahan. Mahram pernikahan 4, disebut di ayat 23 ketiga,
yang disebut di ayat sebelumnya 22 satu. Yang disebut di ayat sebelumnya 22, wala tankihu manakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi siapa-siapa perempuan yang dinikahi oleh ayah kalian. Berarti apa? Ibu tiri. Ibu tiri sama kita mahram dapat tahu. Itu yang satu disebut di ayat 22. Yang tiga, di mahram pernikahan itu ada 4. Satu disebut di ayat 22, 3 disebut di ayat 23. Assalamualaikum. Wa ummahatu nisaikum. Ibu-ibu dari istri kalian. Ibu dari istri. Jadi ibu kandungnya istri. Kalau istri punya ibu tiri, sama kita bukan mahram, ibu tirinya istri. Ibu kandungnya istri. Wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum. Ya. Jadi pertama, ibu tiri di ayat 22, wala tanggu manaka abakun dan nisa'i ila maqsud. Yang kedua, ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian. Itu haram, mahram bagi kita. Ibunya istri, mertua. Tadi ibu tiri kan, kedua mertua. Ketiga, wa rabaibukum allati fi hujurikum. Min nisa'il lati dakhaltum bihin. Min nisa'il lati dakhaltum bihin. Robaib, anak tiri. Anak tiri. Dari istri kalian. Di hujurikum. Yang berada dalam pengawasan kalian. Ini bukan syarat. Walaupun diawasi oleh bapaknya, bekas bapaknya enggak. Tapi lumrahnya biasanya, kalau sudah ikut ibunya biasanya. Hanya bapak tirinya kadang ngawasi juga. Di hujurikum dalam pemeliharaan kalian. Minan nisa'il lati dakhaltum bihinna. Dari istri-istri yang sudah kalian campuri, yang sudah kalian kumpul. Dengan syarat sudah kumpul sama istri. Kalau cuma akad saja belum kumpul, terus cerai, dia masih boleh nikah sama anak tirinya karena belum mahram, karena belum kumpul. Robaib bukulat, anak tiri. Ujungnya saya boleh. Dalam takut dakhaltum bihinna, dalam takut dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kalau kalian belum kumpul maka tidak apa-apa untuk menikahi anak tiri. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Dan halail istri-istri abnaikum, istri-istri putra-putra kalian, apa menantu, ibu tiri, mertua, anak tiri, menantu. 4 ini mahram dengan musyawarah. Mahram karena musyawarah. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Wa antajma'u bainal ukhtain. Itu cuma mahram sementara. Kalian tidak boleh mengumpulkan antara 2 saudari. Itu yang saya sebut, saya silakan untuk memudahkan saja ya, mahram sementara. Saudarinya istri, kan kita nggak boleh menikah saudarinya karena kita masih jadi sama istri kita. Misalnya istri itu meninggal, boleh kita menikahi saudari istri. Jadi saudari istri itu mahram sementara. Mahram sementara ini kalau bersentuhan tetap batal. Kita sentuhan sama saudarinya istri batal. Bibinya istri kita, saudarinya bapaknya istri kita, batal, bukan mahram sama kita. Mahram sementara. Kita nggak boleh menikah dengan bibinya istri karena kita masih jadi sama istri. Itu namanya mahram jamak. Mahram karena jamak, karena mengumpulkan wanita jamak baina ukhtain. Kalau di ayat itu cuma disebutkan 2 saudari baina ukhtain. Kalau antara perempuan sama bibinya itu disebutkan di hadis. Ya, tidak boleh kalian antajma'u baina imra'atin wa ammatiha wa baina imra'atin wa khalatiha. Tidak boleh kalian mengumpulkan antara seorang perempuan dengan saudari bapaknya dan antara seorang perempuan dengan saudari ibunya. Arabi yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul manusia. Wahal koti duburi, dan lingkaran duburnya. Lingkaran dubur. Jadi bukan pantat ya, lingkaran dubur ini, mohon maaf, anus itu tempat keluarnya kotoran itu. Itu yang batal. Kalau cuma pegang, mohon maaf, pantatnya saja, itu tidak batal. Membatalkan itu anus.
halqah, lingkaran dubur. Di batinil kafi, yang batal itu menyentuh kemaluan kalau dengan perut telapak tangan. Kalau disentuh dengan punggung telapak tangan tidak batal. Kalau perut telapak tangan batal. Atau butunul asobi, batul kafi atau butunul asobi. Perut tangan atau perut jari-jari tangan. Butunul asobi kebanyakan di situ nggak disebut karena sudah dianggap ya sama dengan batul kafi. Walain takidul mamsus, dan tidak batal orang yang disentuh. Kalau bersentuh kemaluan, yang batal ini yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal. Tentunya itu kalau sama jenisnya. Kalau berlainan jenis, ya tetap batal kalau bukan mahram. Kalau mahram ya nggak batal. Yang nggak batal itu yang disentuh. Beda ya. Kalau lames, tahu bedanya lames sama mas. Lames itu bersentuhan kulit dengan kulit. Mas itu menyentuh kemaluan. Bedanya kalau lames bersentuhan kulit dengan kulit, itu harus dengan semuanya batal. Mau dengan kulit tangan, kulit apa saja batal. Dikecualikan gigi, kuku, sama rambut. Kalau lames. Dan lames itu syaratnya harus berbeda jenis. Dan juga syaratnya harus bukan mahram. Dan tidak ada penghalang. Sama, mas itu bedanya kalau dengan lames. Mas itu cuma batal dengan perut telapak tangan, dengan selainnya tidak batal. Kalau lames mau dengan kaki, dengan kulit kaki, kulit tangan tetap batal kalau berlainan jenis dan bukan mahram dan tanpa pembatas. Kalau masul kubul itu cuma batal dengan perut telapak tangan. Kalau dikatupkan ini itu nggak kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan itu batal. Kalau dikatupkan ini dengan tahamul yasir, dengan sedikit menekan, itu yang tidak tampak ini batal. Yang nampak itu tidak batal. Ini kalau dia pegang kemaluannya begini, tidak batal. Ya. Terus mas, lamas sama-sama batal. Yang lamis atau malmus, dua-duanya batal. Kalau mas, itu yang batal cuma yang menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Itu bedanya mas dengan lames. Wa yang kutu farjul mayyiti shawir, dan membatalkan apa kemaluan mayit yang kecil. Yang mandikan jenazah umpama anak kecil, kesentuh kemaluannya batal dengan telapak tangannya. Yang batal yang hidup, yang mayitnya tidak batal, tidak perlu diwudui lagi. Tidak perlu diulang mandinya. Yang batal yang hidup. Karena yang mati nggak mukallaf, sudah tidak dibebani syariat. Wa mahalul jabbi, dan tempat terpotongnya kemaluan. Itu kalau sentuh bekas potong kemaluan itu tetap batal. Wa zakaril maktu, wa zakarul maktu, dan batal pula, membatalkan pula apa zakar yang terpotong. Kalau masih ada namanya, itu namanya dikenali sebagai zakar yang maktu. Walau yang kutu farjul bainah, dan tidak membatalkan kemaluannya hewan. Yang batal cuma kemaluannya manusia. Kemaluannya manusia. Terus walal masu birusi asobe, dan tidak batal pula menyentuh dengan rusul asobe, ujung-ujung jari. Wama bainaha, dan apa-apa yang antaranya, antara jari dengan jari. Seperti yang saya katakan, yang ditutup ini, yang tidak kelihatan itu yang batal. Yang kelihatan itu tidak batal. Di antara yang kelihatan adalah ujung-ujung jari. Maka tidak batal. Dan juga sela-sela jari kan kelihatan, sela-selanya. Maka tidak batal dia pegang
Tapi kalau kencing ya tetap batal dengan kencingnya. Bukan batal dengan menyentuhnya. Faslun wa malam. Yang bil hadas. Di sini. Hah? Ya enggak sah. Dia kan, kalaupun waktu sholat hampir habis, dia tetap harus mandi. Namanya hadas besar. Dan mandinya dia diambil wajibnya saja. Kan wajibnya mandi kan, pokoknya rata seluruh badan selesai. Ya, jangan diambil sunah-sunahnya mandi, kelamaan. Diambil wajibnya saja mandi. Dia boleh ikut kalau memang nggak mau wudhu lagi, ikut pendapat dengan mandi itu wudhunya sudah tercover menurut sebagian pendapat tanpa wudhu lagi. Tapi wudhu nggak bisa mengcover mandi. Yang mandi wajib bisa mengcover wudhu menurut sebagian pendapat. Utamanya ya harus tetap wudhu lagi habis mandi. Tapi kalau waktunya sempit, dia boleh ikut pendapat itu, dia mandi yang penting gerojok semua rata selesai, dia langsung sholat. Kalaupun waktunya habis, ya gak apa-apa, wong. Memang syaratnya apa? Sholat itu harus bersuci dulu. Ya kodoan berarti, tapi dia tidak dosa kalau memang ada udzur. Jadi ketiduran, tiba-tiba bangun, waktunya sempit, dan dalam keadaan junub. Ya biasa, ya sudah. Ya dia tetap wajib mandi. Habis itu baru sholat. Sama dengan wanita haid. Bangun dari tidurnya tiba-tiba suci headnya, zuhur umpama tidur. Bangun menjelang asar, headnya suci dia. Tadi padahal masih head. Lihat jam, sempit waktunya untuk mandi, ya tetap mandi. Dan tetap melakukan sholat zuhurnya, walaupun sudah keluar waktu dan tidak dosa kalau ada wudhu. Tidak dosa. Allahu a'lam. Lagi? Sudah. Ya. Cukup. Nanti ke fardu wudu. Furuduhun niyatu wafsil wajaka. Fardu wudu kembali ke tadi itu. Kembali ke halaman berapa? Furudu wudu. Faslun wa furudul wudu sittatun. Kalau di mukadimah ya. Semuanya. Ya Rabbana tarafana.